Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nuran wa diya'an wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu bi ni'matihil aqli wad din. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita ya. Eh, Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa namanya? Kaidah dakwah ya. Kaidah dakwah yang ketujuh ya. Terakhir kita sudah belajar kaidah fi manhajid dakwah yang ketujuh yaitu eh, wa antu khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka ya. Akal mereka. Jadi kita tidak berbicara itu asal semaunya kita ya, tapi kita berbicara sesuai dengan eh, lisanul qaum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Kami tidak mengutus orang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, kita sudah belajar itu eh, apa namanya berbicara sesuai dengan akal yang akan kita ajak berbicara ya. Tapi hari ini kita akan lanjut ke kaidah kita yang ke-11 ya, wal insafu ma'al mukhalifi ya. Itu kalau kita baca peta kaidah dakwahnya ya teman-teman bisa dibuka ya. Yabda'ul manhaj eh, bil qudwah qabla dakwah. Sebentar dulu saya izin dulu ada yang masuk. Ya, kita lanjut ke kaidah dakwah yang ke-11 ya, wal insafu ma'al mukhalif. Artinya adalah kita harus adil meskipun kepada pihak yang berbeda ya, bersikap adil terhadap orang yang berbeda pendapat. Wal insafu ma'al mukhalifi, kita harus adil ya, bersikap bijaksana ya terhadap orang yang berbeda berbeda pendapat. Nah, ini penting sekali dalam dunia dakwah, khususnya dalam bermuamalah ya. Teman-teman pasti mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'an qaumin 'ala alla ta'dilu." Ya. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Nah, ini jadi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat ke-8, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum itu mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Ya, yang sampai apa namanya kita berbeda pendapat sehingga menyebabkan kita berlaku tidak adil. Ya, ada gangguan teknis ya, maaf tadi ada apa namanya kameranya nggak aktif. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah yang menjadi saksi dengan adil dan janganlah ya kebencian kalian. Jadi jangan sampai kebencian kita nih. Kita tahu bahwa kita ini nggak suka sama dia, ya, tapi kita benci. Nah, nggak boleh itu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kita bisa banyak sekali mengambil pelajaran ya bahwa perbedaan itu tidak boleh menjadikan alasan kita untuk berlaku zalim. Tidak boleh. Tentang ada perbedaan, maka kita punya alasan untuk zalim sama dia. Ah, beda pendapat inilah sama dia gitu kan. Udahlah, saya ambil aja lah hartanya ya. Nggak boleh. Walaupun berbeda, dia adalah saudara kita. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah emosi tidak boleh mengalahkan objektivitas. Ya. Secara personal kita temannya, ya, walaupun kita mungkin secara pemikiran berbeda. Saya nggak pernah punya perbedaan pendapat sama orang-orang yang mengambil kebijakan di pemerintahan. Tapi kita boleh nggak mengkritik kebijakan? Oh, sangat perlu. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, kita bedakan mana eh, mendakwahi secara personal, mana mendakwahi kebijakan gitu. Ya, jadi emosi tidak boleh mengalahkan objektivitas. Dan keadilan yang paling tinggi ya, ini harus lebih tinggi daripada apa? Daripada fanatisme kelompok. Kang, Ya, harus lebih tinggi daripada fanatisme kelompok. Yang kedua, mana bisa? kita harus berdialog dengan cara yang terbaik. Quran surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ajaklah, dakwahilah, serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran yang baik
wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, ya, debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Jadi Islam tidak melarang perdebatan. Kenapa? Ini ada kata-katanya wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak melarang. Tapi debat yang paling apa? Debatlah dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang paling baik. Ada suara bocor ya? Tolong dibantu ya untuk admin. Lalu yang kedua, yang diatur adalah cara menyikapi perbedaan. Yang diatur adalah cara menyikapi perbedaan. Nanti kita akan belajar ya, dan kita akan melihat bagaimana perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh para ulama. Bukan kayak Harry Pras begitu. Ya, semua orang dibabat-babatin kayak main silat ya. Nah, seperti itu ya. Menyikapi perbedaan di zaman hari ini, akhir zaman tuh nggak seperti itu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita debat pun harus billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Bukan tutur kata yang lembut saja caranya. Caranya harus yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena kita harus fokus pada titik persamaan. Persamaan kita yaitu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah common ground, titik sama kita di antara semuanya. Semua kelompok-kelompok yang berbeda itu, ya, selama dia masih punya Al-Qur'an yang sama, maka ini adalah common ground, ya. Sehingga kita bisa memulai komunikasi dari titik kesamaan. Lebih efektif daripada langsung konflik, ya. Al-Qur'annya sama, ayatnya sama. Masa kita mau berantem ya? Gara-gara apa? Gara-gara masalah sepele. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa." Ya. Qul ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab, mari, ya, menuju kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah. Ya, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Yaitu apa? Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Allahu Ahad. Ya. Allah satu. Ya. Itu saja yang kita sembah. Allah tidak dua, tidak tiga. Nah, itu dakwah itu enak sekali, mudah sekali. Ya. Ini satu yang dinamakan dengan common ground. Punya satu titik kesamaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu juga mengatakan itu, bahwa kita harus menjaga lisan dan tangan kita agar orang lain itu tidak eh, apa ya, tidak marah, tidak ngambek, bahkan terganggu karena lisan yang salah yang menyakiti hati mereka, tangan yang main pukul saja gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Apa maknanya? Maknanya adalah perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi serangan verbal. Ya, kita boleh berbeda, tapi nggak boleh kita menyerang secara verbal. Ya, menyerang fisiknya, latar belakang pendidikan. Kamu kan cuma anak lulusan madrasah. Kamu kan cuma anak yatim. Masya Allah, sampai sakit banget itu ya. Kamu kan cuma ngajinya di YouTube. Nah, kita nggak boleh menyerang secara personal seperti itu ya. Nah, hari ini juga kita belajar dari YouTube, dari Zoom. Ya. Siapa yang hari ini tidak terpapar dari YouTube siapa? Yang tidak terpapar internet siapa? Atau yang tidak terpapar gadget itu siapa? Ya, nah, itu barangkali, masya Allah ya, itu ulama-ulama yang nun jauh di
pinggiran desa sana barangkali ya, itu barangkali itu mereka-mereka yang Masya Allah, Allah angkat muliakan derajatnya itu. Jauh dari gadget, jauh dari, ya ini kita umat akhir zaman. Jadi jaga lisan kita, jaga tangan kita ya. Nah, apakah lisan kita ini lebih banyak melukai orang lain, ataukah tangan kita ini lebih mudah melukai orang? Dan kita nggak boleh juga saling membenci, bahkan merendahkan orang lain itu nggak boleh. Ya, dengki sama orang lain. Ya. Orang lain diberikan rezeki sama Allah, kita nggak ridho. Gitu. Wah itu pasti dia korupsi itu. Kok dia bisa? Oh pasti itu cari muka tuh. Orang tuh cari kerja, dia cari muka. Bikin kuat lagi ya. Nggak boleh tuh saling dengki, membenci satu sama lain. Kita menyayangi mereka sebagaimana ya mereka adalah satu tubuh kita. Tidak ada itu tangan merasa dengki ya sama otak, atau bahkan mohon maaf ya yang sering kita dudukin kan. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita sering dudukin ya, eh, belakang kita itu ya. Itu kan harusnya protes itu, dengki lah ya. Ini saya kerjaannya jelek-jelek banget ini ya. Ke toilet doang kerjaan ya. Bahkan menyebut nama, kita menyebut nama dia aja malu ya. Bayangkan. Dia dia dengki nggak itu sama sama apa ya? Sama kepala yang sering dihormati, dielus-elus ya. Atau sama tangan kita yang barangkali orang tua sering dicium tangannya ya sama anaknya, anak muridnya ya. Itu bagian yang sering kita buang angin, buang air besar itu, bagian tubuh itu dengki nggak? Tidak. Kenapa? Karena ini satu bagian tubuh. Coba kalau nggak ada bagian tubuh itu, apa nggak dioperasi kita? Ya, naudzubillah. Ya. Kita bersyukur. Nah, ini mereka masih pada akur. Nah, karena sesungguhnya kita ini adalah tuannya, ya, dari seluruh anggota tubuh kita. Itu menurut data medis, ya, itu setiap harinya itu ada ratusan juta sel manusia yang mati. Entah mati melalui keringat, mati melalui kotoran, pipis, BAB, mati melalui kuku yang sudah apa namanya panjang dipotong, melalui rambut yang rontok, ya, dan kulit yang berganti. Setiap harinya 200 juta sampai 1 miliar, tergantung ukuran badannya ya. Kenapa? Karena dia mengganti dengan kulit yang baru. Kita bertambah tinggi, bertambah maju, bertambah besar ya. Nah, itu mereka itu kamikaze itu, mengorbankan dirinya, bunuh diri massal itu kan, untuk satu tuannya ya. Nah, untuk si hari ini ya saya harus bunuh diri massal itu. Nah, jadi makanya dakwahi, mintalah fatwa sama dirimu sendiri sebelum kita berbicara sama orang orang lain. Ini kira-kira kalau saya ngomong begini dia terluka nggak ya? Kalau kita jewer gini, kira-kira dia ingat terus nggak gitu ya? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la tahasadu, jangan saling dengki, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, memunggungi ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini saudara saya ya nih. Insya Allah, kasih makannya, kasih minumnya, kasih kopinya. Udah, nggak usah ngomong macam-macam dulu. Kasih makanan, satukan hatinya baru. Tahu nggak? Saya tuh sayang banget sama antum loh. Gitu. Ayo ikut pengajian yuk. Gak usah kita yang dakwahin. Salah paham ya. Ajak aja dia ke pengajian. Nanti ustadz-ustadz mana nih yang kira-kira recommended ya? Wah, ini yang viral-viral ustadz yang mampu eh, kemudian menjelaskan gitu ya.
Kan mengajak begitu kan, nggak harus dia takluk di tangan kita gitu ya. Nah, kamu juga sudah menunjukkan jalan kebaikan, maka kamu mendapatkan pahala itu. Tidak ada dengki di hati kita ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang teori komunikasi. Jadi kita belajar komunikasi, ya, belajar teorinya. Misalnya teori titik persamaan common ground. Nah, jadi dalam ilmu komunikasi itu ada komunikasi dikatakan efektif jika dimulai dari tiga hal. Yang pertama ada nilai bersama. Yang kedua ada tujuan bersama. Yang ketiga ada identitas bersama. Ya. Nah, ini terjadi kalau kita sudah perantauan. Orang-orang perantau itu punya nilai bersama, ya kan? Punya tujuan bersama. TKI itu ya, mau di Australia, mau di mana itu. Wah, senang banget itu kalau ketemu saudaranya itu. Dia punya nilai sama, tujuan bersama, dan identitas bersama. Itulah yang disebut dengan common ground, titik persamaan. Bagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Nah, ya, jadi komunikasi itu ya tidak dimulai dari konflik gitu. Makanya para sesepuh sesepuh kita dulu ya, itu ketika dulu berdakwah ke kita itu sambil berdagang. Dakwahnya itu sambil berdagang. Pebisnis coba kamu lihat. Orang kalau berdagang menawarkan sesuatu, dia akan bagaimana? Kamu kan konsep dagang tahu ya, bahwa konsumen itu raja, ya kan? Maka dia akan meraja-rajakan si konsumen, diraja-rajakan itu, diratu-ratukan, oh, dipuji-puji kan? Ya kan konsep orang berbisnis begitu, sehingga dia beli barang dagangan kita. Oh, ini cocok banget ini Pak. Ini pecinya peci Pak Haji ini Pak, cocok banget ini. Saya doain tahun depan naik haji. Gitu. Ya, pakai baju gamisnya, Masya Allah, ibu cantik sekali gitu. Wah, diratu-ratukan itu ya. Kan konsep bisnis begitu. Nah, ini kita pakai pada konsep dakwah. Jadi nggak dimulai dari konflik, justru dimulai dari apa? Dimulai dari apa namanya persamaan. Ya, dimulai dari yang namanya tadi ya komunikasi namanya common ground, titik persamaan. Lalu yang kedua, teori komunikasi yang kedua namanya adalah teori face saving. Ya, teori yang kedua namanya teori face saving. Jadi ada teori namanya psikologi komunikasi. Nah, itu menjelaskan bahwa manusia itu ingin harga dirinya aman, nggak mau dipermalukan. Coba siapa orang yang mau dipermalukan, apalagi di depan umum. Antum nih gaya-gayaan nawarin produk ini, produk itu masih ngontrak aja. Ah, gitu juga. Coba gimana? Antum ngomong sadar nggak ngomong seperti itu? Misalnya ada teman lagi usaha ya, nawarin produk. Kebetulan dia memang masih semangat-semangatnya, ya kan? Nawarin British Propolis. Itu orang-orang yang baru jualan biasanya nawarin antum berapa penghasilan gitu kan. Ayo ikut gabung aja sama saya, ya kan. Mau nggak penghasilan antum jutaan rupiah? Tiba-tiba langsung kita balikin. Ente nawarin kayak orang ngajakin berantem. Rumah masih ngontrak aja. Nah, akhirnya apa? Berantem ya. Ya yang mulainya salah. Ya pas itu. Yang begitu ketemunya yang begitu juga itu. Ya, yang emosian ketemunya yang emosian. Kira-kira batu ketemu batu gimana tuh? Ya. Maka kalau kita ketemu orang batu, kita jadi tanah liat supaya nempel sama kita tuh batu ya. Ya. Nah, maka kalau kita jadi tanah liat, ketemu batu, maka logikanya yang kita gunakan. Ya. Maka emosinya akan tuh turun. Tapi kalau kita mempermalukan dia, maka logikanya pasti turun itu. Yang muncul apa? Esmosi, ya, esmosinya meningkat. Ya. Nah, maka Al-Quran sudah tepat menggunakan kata-kata wajadilhum billati hiya ahsan.
Kalau berdebat, debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi nggak sekedar benar ya, bukan sekedar benar, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Jadi dua hal tuh ya. Kebenaran itu satu hal, cara menyampaikan kebenaran itu satu hal yang berbeda. Wah, ini kan saya udah menyampaikan kebenaran ini, tapi cara kamu salah. Malah diem kamu itu lebih bagus loh daripada eh, disampaikan gitu. Harry Pras suruh diem tuh Harry Pras. Ya, membuat membuat dakwah sunnah ini jadi eh, kok begitu ya. Apa mengolok-olok ibadahnya kelompok lain, mengolok-olok tradisinya orang lain. Itu bukan sikap para ulama, seperti itu bukan. Coba kita lihat dari dakwahnya Harry Pras ya, kalau itu dikatakan dakwah, itu dari golongan mereka itu banyaknya malah benci atau malah gimana? Malah benci. Malah ustadz-ustadz kita tuh malah justru malah dijadikan bahan-bahan, dicari-cari semua kesalahannya. Nah, saya kalau dicari kesalahan, wah banyaknya salahnya nih. Ya, akhirnya berlomba-lomba mencari kesalahan. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Orang tuh berlomba stabiqul khairat ya. Berlomba-lomba mencari kebenaran. Akhirnya di YouTube kelompok-kelompok mereka yang tadi dihina-hina oleh Harry Pras, ya, itu malah mencari-cari kesalahan asatidzah. Alhamdulillah ya. Udah sebenarnya cocok dia tuh jadi guru silat aja, membahas masalah silat, membahas sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalaupun misalnya harus menyampaikan, ya buka kitabnya gitu. Dan memang internal kita kan ustadz-ustadz kita juga kalau menyampaikan internal saja kan, tidak nyinggung ke sana, nyinggung ke sini ya, tidak membahas amaliyah orang lain. Ya, kita pun dulu berdakwah kalau disindir-sindir begitu gimana? Malah panas ya. Nah, kita ikut dakwah sunnah ini karena kita itu melihat, oh ini adabnya tuh ternyata dia berbeda ya. Akhlak dia itu setelah dia mengenal sunnah itu dia sama orang tua makin hormat ya. Tadinya nggak pernah nyuci piring di rumah, akhirnya nyuci piring, ke masjidnya lebih rajin, ya kan? Sholatnya tepat waktu. Gitu. Nah kita kan mengenal sunnah itu begitu dari melihat ya, apa namanya akhlak orang lain kan, akhlak ikhwan yang sudah dahulu mengenalkan sunnah ke kita begitu, bukan dari eh, bukan dari perdebatan-perdebatan begitu. Oh ini debat siapa yang menang nih? Oh yang menang itu, saya ikut itu. Nggak ada ya. Hakul yakin, nggak ada yang mengikuti dakwah ini dengan cara perdebatan tuh nggak ada. Nah, jadi ini bukan hanya ilmu agama, ini secara psikologi pun sudah dibuktikan bahwa ada yang namanya bias group, in group bias namanya, atau bias kelompok. Maksudnya ya, secara psikologi sosial, manusia itu cenderung membela kelompoknya sendiri, walaupun salah. Nah, jadi kalau Harry Pras menghina-hina habaib, menghina-hina kelompok lain, menghina kita, ya ini adalah autokritik namanya ya. Maka kelompok lain pasti defense. Sebagaimana kita diserang, kita mungkin sering berantem sama adik kita, sama kakak kita. Tapi kalau sudah ada maling masuk ke rumah kita, begal masuk ke rumah kita, nyerang rumah kita, itu gimana? Hilang perbedaan kita dengan adik kita kan? Wah, kita hadapi musuh itu bersama ya. Bahkan sampai mati pun akan dipertahankan itu ya demi mempertahankan harta dan benda itu. Meninggal terbunuh, wah itu apa matinya mati syahid itu. Nah, jadi memang secara psikologi sosial manusia cenderung membela kelompoknya sendiri. Ya. Dan yang kedua, manusia itu cenderung merendahkan kelompok orang lain. Kecenderungan itu, cenderungan ya secara psikologi sosial membela kelompok sendiri dan merendahkan kelompok orang lain itu enak banget itu. Ah tuh itu tuh apa namanya tuh eh, penyembah kubur tuh ya kan? Ah tuh apa namanya banser tuh banser gitu. Ya, dan macam-macam gitu ya. Jadi memang kedua itu secara psikologi manusia itu selalu membela kelompoknya sendiri
dan selalu merendahkan kelompok orang lain. Makanya kita sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk adil ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya. Kebencian tidak boleh merusak objektivitas. Nah, orang yang mampu berbuat adil, ini jangan sepelekan adil itu hanya punyanya hakim ya. Ini harus juga dimiliki oleh para dai ini. Adil, maksudnya adil itu dia itu punya kontrol emosi yang lebih tinggi. Walaupun muridnya salah, ya, mempertahankan argumentasinya, ya kan, ngotot gitu. Kalau ini dibilang kamu ini salah, ya kan, apa namanya eh, bacaan tuh nggak boleh buru-buru begitu. Enggak kok, aku nggak buru-buru, gitu, ngotot gitu ya. Nah, kita harus punya kontrol emosi yang lebih tinggi. Jadi adil itu bukan hanya adil membagi kue 50% 50%. Bukan hanya membagi rata, adil tuh. Adil tuh tadi, punya kontrol emosi yang lebih tinggi. Ya. Yang kedua, adil itu harus lebih matang. Ya. Nah, apa namanya? Jadi secara psikologis, adil itu harus lebih matang ya. Hmm. Yang ketiga, adil itu lebih stabil dalam relasi sosial. Karena itu keadilan kepada lawan itu tanda kekuatan jiwa kamu, bukan tandanya kelemahan. Adil itu. Ya, nah, misalnya dalam ilmu komunikasi ada contoh penelitian common ground tadi ya, itu bernama Herbert Clark. Herbert Clark ya, itu punya teori di mana komunikasi lebih berhasil ketika dua pihak itu memulai dari kesamaan dan bukan langsung pada perbedaan. Nah, misalnya begini, itu orang tuh lebih suka sama kita, ya, lebih terbuka sama kita untuk mendengar apa yang kita sampaikan, itu jika diawali dengan tujuan bersama, nilai bersama, identitas bersama. Tadi saya sudah jelaskan ya. Misalnya gini, kita tuh sebenarnya sama-sama ingin kebaikan umat loh. Tadi udah debat macam-macam ya. Kita katakan sama dia. Sebenarnya yang kita lakukan ya, kita ingin sama-sama memperbaiki umat ini. Tidak ada hal lain ya. Kita mungkin berbeda nih, ada khilafiyah ya. Antum kunut, saya tidak kunut. Tapi kita sama-sama ingin kebaikan umat. Apa kebaikan umat? Ini ekonominya maju, masjidnya bersih, kurbannya dirasakan semuanya. Masjid-masjid kambingnya nanti pas kurban tuh banyak, ya. Nggak ada yang nggak kurban. Terus punya program-program perbaikan. Nah, itu jadi sudah maju eh, next level cara berpikirnya, cara berbicaranya, sudah memikirkan bagaimana orang yang hari ini dapat kurban kambing, ya, tahun depan dia bisa nyumbang kambing, gitu. Tahun depannya memikirkan bagaimana muncul peternak-peternak baru, gitu. Ya, kalau kita memikirkan perdebatan itu nggak ada habisnya. Kita sama-sama ingin kebaikan umat, gitu. Mikir bareng-bareng itu gimana caranya untuk perbaikan umat. Daripada kita langsung, oh ini NU, ini Muhammadiyah. Wah ini jangan sampai disembelih sama orang NU ya. Oh kelompok kamu itu kalau nyembelih salah total itu caranya nggak begitu nih. Kita udah ikut juleha nih, juru sembelih halal. Kamu belum ikut juleha. Ah, jadi
kita nggak mulai dari hal-hal sepele seperti itu. Yang kita perbaiki apa? Ini kebaikan umat ini seperti apa? Ya, kalau kalau kita sudah jadi peternak-peternak yang sudah maju, sudah banyak kambingnya, sapinya, ya, kita nggak bakalan berantem masalah sepele, ya. Kita yang kita perdebatkan apa? Oh, ini ekspornya ke Jerman apa ke Belanda nih gitu kan? Oh Jerman aja, oh Belanda aja lah. Itu Jerman saya. Oh, nanti perdebatannya udah arahnya di sana, udah lain. Ya, perdebatan dialogisnya itu sudah next level gitu ya. Enak kan? Ini daging-daging beku frozen Indonesia ini, coba bayangkan potensinya luar biasa. Kalau misalnya 10% saja dari orang Indonesia itu berkurban semuanya. Penduduk Indonesia 240 juta. 10%-nya berarti 24 juta. Ya, 24 juta kambing setiap tahunnya, bayangkan itu. Ya, satu keluarga sepasang saja ya setiap tahunnya dikasih subsidi itu. Punya nggak nih masjid-masjid program-program kebaikan seperti itu? Ya, jadi saya kemarin itu eh, beberapa kali ya sholat di masjid di Depok. Itu saldonya itu 100 juta tuh. Saldo bulan ini 100 juta. Ini mau ngapain coba nih saldo ini siapa yang megang? Ya kan masjidnya sudah bagus, semua sudah bagus. Saldo masjidnya 100 juta. Saldo tuh dinolkan itu. Ini hati-hati nih para DKM tuh ya. Oh, itu Allah yang jaga itu masjid itu rumah Allah itu. Oh, ini pikir ini kalau nggak ada ini Ustadz jaga-jaga, jaga-jaga mah ya nggak 100 juta juga kali. Ya kan? Coba kalau itu dimanfaatkan, diputar untuk eh, laptop aja. Kalau itu dipergunakan untuk eh, membuat peternak-peternak muda gitu. Urban farming ya. Urban farming itu artinya ya udah seininya aja. Kita punya sepasang domba jantan, domba betina, ya kan? Penduduk yang lain punya sepasang domba jantan, domba betina. Mana nih ada orang yang punya waktu dan punya tempat. Rumah kita kan nggak mungkin ya. Kontrakan kecil ya. Kambing di mana-mana gimana? Ah, kita nanti tinggal bekerja sama, kelola. Oh, ini punyanya kambingnya Pak Hari nih sama Pak Yoga ini. Jadi jadi kita nanti ada biaya sewanya. Malah syukur-syukur biaya sewa di tahun pertama ditanggung masjid. Tahun kedua sudah melahirkan banyak anak, ya kan? Baru. Itu potensinya 24 juta kambing baru itu, ya. Insya Allah ya. Dalam satu syariat kurban saja. Ini 7 turunan dikasih aja senengnya dikasih korban terus. Dikasih daging terus senengnya. Wah dikasih, saya biasanya dapat kupon kambing nih, sekarang nggak dapat. Wah berantem. Ini gimana sih ini RT nih? Gimana sih panitia? Nyalahin RT, nyalahin panitia. Nah, kita hanya wajib kurban loh. Nabi itu jangan deketi masjidku yang nggak mau kurban. Ya, Imam Malik mengatakan wajib itu. Coba ya kita nyicil uang dari sekarang. Nyicil, jangan sampai kita ketika kurban kecolongan lagi. Aduh, sibuk ini, kepake buat ini, kepake buat itu ya. Coba kalau kita cicil ya, insya Allah bisa. Nah, yang selanjutnya, enggak. Hmm. Nah, ini ada pendapat, ada perkataan yang paling terkenal dari Imam Syafi'i ini ya. Imam Syafi'i mengatakan, Ra'yi sawabun yahtamilul khoto'a. Wa ra'yu ghairi khoto'un yahtamilul sawab. Pendapatku benar, namun mungkin bisa salah. Dan pendapat selainku salah, namun mungkin benar. Nggak boleh kita bilang pendapatku benar, sebagaimana pendapat ente juga bisa salah. Nggak boleh ngomong begitu. Pendapatku benar,
mungkin juga salah. Dan pendapat selainku salah, namun mungkin juga benar. Nah, ini adalah kalamnya Imam Syafi'i. Ya, tuh. Jadi kalau berdebat itu, ini puncak intelektualitas ini Imam Syafi'i ini luar biasa. Sekaligus kematangan secara psikologi ya. Kita bukan imam, bukan makmum, makmum masbuk ya. Debat nggak mau kalah ya. Itu hati-hati ya, debat-debat di kolom komentar itu. Apalagi kita bilang, kalian semua sesat. Wah itu gagal itu kita tuh jadi dai itu. Kenapa? Karena akan melahirkan efek psikologi ego defensif itu. Pasti pada naik itu. Sepaneng semua ketemu sama kamu tuh bawaannya benci aja. Bahkan nanti yang dibenci itu bukan kamunya, tapi apa? Ya, amaliyah sunnah yang kamu lakukan. Dia benci sama jenggot kamu, benci sama celana cingkrang kamu, benci sama cadar kamu. Nah, padahal tadinya dari personal, tapi dia membenci ya sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ya, orang benci sama sunnah Nabi gara-gara perilaku kita. Nah, jangan sampai perilaku kita itu membuat orang kabur. Ya, cukup dia benci sama kamunya saja udah. Jangan benci sama jenggot. Akhirnya dia benci sama jenggot. Dia benci sama cadarnya. Dia benci sama celana cingkrangnya. Nah, gara-gara kalian semua sesat. Gampang sekali bilang sesat-sesat begitu ya. Nah, tapi lakukanlah pendekatan secara common ground tadi, pendekatan eh, kita punya satu nilai kebenaran yaitu Al-Quran. Kita katakan, oh kita kok sama-sama loh, kita Qurannya sama, nabinya sama loh. Ya, kita mulai dari situ dulu. Akhirnya apa? Lawan merasa aman, komunikasinya terbuka dan hati menjadi lebih lunak. Ya. Misalnya Abu Hanifah tuh ya. Dulu Abu Hanifah tuh berdebat dengan kaum ateis yang nggak percaya Tuhan. Abu Hanifah tuh didatangin sama kelompok zindik tadi tuh, yang menolak wujudullah, menolak keberadaan Allah itu dia menolak dengan memakai logika filsafat. Ya, yang belajar-belajar filsafat ini logikanya nih harus kuat ya. Kata mereka gini, ya, suara saya masih terdengar ya teman-teman? Iya, Ustaz. Oke, barakallah. Ya, itu kaum zindik tadi, ateis yang menggunakan logika filsafat tadi itu mengatakan, buktikan kalau Allah itu ada. Gitu. Ke Imam Abu Hanifah. Ini dialog ini terkenal sekali ya. Lalu kemudian Abu Hanifah itu sengaja datang terlambat, ya kan? Datangnya sengaja terlambat ya kan. Nah, ini debat jam 8 ya, jam 8 pagi. Itu datang jam 11 siang tuh baru datang. Jengkel mereka, marah mereka tuh. Kenapa engkau terlambat? Ya, pas datang Imam Abu Hanifah santai aja tuh. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, aku menunggu perahu menebang kayu sendiri. Ya. Aku menunggu perahu menebang kayunya sendiri, memotongnya sendiri, lalu ya kayu-kayu itu tersusun sendiri menjadi sebuah kapal yang besar. Ya, itu kata Imam Abu Hanifah. Aku menunggu perahu menebang kayunya sendiri, memotong sendiri, lalu tersusun sendiri menjadi kapal. Itu mereka tuh tawa, terbahak-bahak geli gitu ya. Mana mungkin kapal jadi sendiri? Jadi beliau tuh eh, tidak langsung menyerang, ya, nggak menyerang, tapi pakai perumpamaan-perumpamaan yang sederhana, sebagaimana perumpamaan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Namrud, kepada Namrud, Raja Namrud ya. Jadi analoginya sederhana, sehingga lawan itu bisa menyimpulkannya sendiri. Nah, ini disebut dengan apa? Psikologi komunikasi ya. Disebut dengan guided reasoning. Ya. Guided reasoning.
Imam Syafi'i itu kalau berdebat selalu mengharapkan apa? Kebenaran yang ada, yang datang walaupun dari lawannya. Ma nazartu ahadan illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa syaddada wa yu'ana. Aku tidak pernah mendebat seseorang kecuali aku berharap dia diberi taufik dan kebenaran. Jadi Imam Syafi'i itu saking hausnya dengan kebenaran, bahkan dia mengharapkan kebenaran itu datang dari lawannya. Tuh. Jadi nggak menyerang pribadi, ya. Jadi tujuan berdiskusi itu mencari kebenaran, bukan mempermalukan. Apalagi Imam Ahmad ketika dikatakan Al-Quran adalah makhluk, ya kan? Imam Ahmad jelas menolak lah Al-Quran adalah kalamullah. Sementara penguasa saat itu, ya presidennya saat itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, Imam Ahmad minta mana buktinya Al-Quran dan Sunnahnya mana? Mereka membawa filsafat ya bahwa semuanya ini adalah ciptaan Allah, termasuk Al-Quran adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah makhluk Allah, maka Al-Quran juga makhluk Allah. Dipakai filsafat lah ya. Nah, tapi Imam Ahmad ya udah lurus orangnya. Ya, qala Rasul, qala Allah. Dia cuma aku hanya menerima dari Allah dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Rasul mengatakan kalamullah. Ya sudah kalamullah. Walaupun harus disiksa, dipenjara, dicambuk, tapi beliau ya Imam Ahmad tetap tenang. Ibnu Taimiyah juga sama, berdebat dengan filsuf dan ahli bid'ah itu. Padahal Ibnu Taimiyah itu gimana cepat berpikirnya, hafalannya luar biasa ya. Atau debat Musa dengan Fir'aun ya. Ini debat Qur'ani ini ya, di surat Asy-Syu'ara itu ya. Wa ma rabbul alamin. Itu Fir'aun itu mengatakan apa itu Tuhan semesta alam? Nah, Nabi Musa menjawab Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, yaitu Allah Tuhannya langit, pencipta langit dan pencipta bumi dan apa yang ada dalam keduanya. Fir'aun ngejek tuh ya. Tapi Musa tenang, ya tetap menjawab, tidak emosional dan terus membawa bukti. Oke, sudah masuk waktu azan di sini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya ya dengan masih ada beberapa kaidah dakwah yang selanjutnya. Ya, bahwa hari ini kita sudah belajar kita harus bersikap adil terhadap orang yang berbeda pendapat. Nah, cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah